Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji kitab Al-Aqidah As-Safariniyah karya Al-Imam Muhammad As-Safarini rahimahullah. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pasal baru, yaitu pasal tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Ada 5 bait ya dalam bab ini. Al-Imam As-Safarini menyebutkan ada 5 bait. Tapi sebelumnya Bapak Ibu dan sekalian, ya, dalam kitab Syekh Ibnu Utsaimin ya, di halaman 703. Nah, diberikan muqaddimah ya oleh Syekh Ibnu Utsaimin sebelum beliau menjelaskan bait per bait. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkari da'amatun hadhil ummah. Amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah tiang umat ini ya. Wa ramzu sarafiha wa fadliha. Dan simbol kemuliaan dan keutamaan umat ini. Jadi umat Islam ini dia mulia, punya keutamaan di antaranya karena ada amar ma'ruf nahi mungkar. Maka di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 110 Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ya. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Nah, jadi Allah menegaskan kuntum khairu ummatin, kalian adalah sebaik-baik umat. Kenapa dianggap sebaik-baik umat? Karena ukhrijat linnasi, dikeluarkan untuk manusia, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Karena kalian menyeru kepada yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sinilah atau dari ayat inilah Syekh Ibnu Utsaimin menyimpulkan bahwa ya, simbol kemuliaan dan keutamaan umat Islam ini karena ada amar ma'ruf nahi mungkar. Sebaliknya Bani Israel ya, umat Yahudi itu mereka tidak melakukan nahi mungkar. Maka dalam surah Al-Maidah 79 Allah Azza wa Jalla menceritakan mereka kanu la yatanahawna am mungkarin fa'aluhu. Mereka itu tidak saling mencegah perbuatan mungkar yang mereka kerjakan. Nah, umat Islam ada amar ma'ruf nahi mungkar. Bahkan ada sebagian ulama, saya Ibnu Utsaimin mengatakan hatta inna ba'da al-ulama zakarahu min arkanil Islam wa huwa al-jihad. Bahkan ada sebagian umat Islam menyebut amar ma'ruf nahi mungkar itu di antara rukun Islam. Jadi memasukkan amar ma'ruf nahi mungkar itu dalam rukun Islam, yaitu jihad. Jihad itu amar ma'ruf nahi mungkar. Karena apa? Ini sebagian ulama. Karena li'annahu amrun azimun la taqumu al-ummatu illa bihi wa la yahsulu al-itilafu illa bihi. Karena amar ma'ruf nahi mungkar ini perkara agung yang tidaklah umat ini tegak kecuali dengan itu,
dan tidaklah ada persatuan di antara umat ini kecuali dengan amar ma'ruf nahi munkar. Gitu sekalian. Mana dalilnya bahwa amar ma'ruf nahi munkar ini adalah perkara agung yang tanpa ini umat tidak bisa tegak. Yang persatuan di antara mereka tidak bisa terjadi kalau tidak ada amar ma'ruf nahi munkar. Dalilnya diambil dari Al-Quran surah Ali Imran ayat 104 dan 105. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi." Hendaklah ada sebagian dari kalian suatu umat yang menyuruh kepada kebaikan, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari. Yang menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu. Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang tercerai-berai, berselisih. Mim ba'di ma ja'ahumul bayyinat, setelah datang kepada mereka keterangan, wa ulaika lahum azabun azim, dan bagi mereka ada azab yang besar. Kata saya Ibnu Utsaimin, ayat ini menunjukkan bahwa meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar itu bisa menjadikan adanya perselisihan. Konsekuensinya pasti akan banyak perselisihan kalau tidak ada amar ma'ruf nahi munkar. Wa hadza zahirun, ini jelas sekali kata beliau. Li'annana idza ja'alna kulla wahidin ya'malu kama syaa tafarraqatil ummah. Karena kalau kita membiarkan setiap orang beramal kama syaa, sesuai kehendak masing-masing, tafarraqatil ummah, umat akan terpecah belah. Salatnya terserah, itu kita biarkan, padahal keliru, ben rapopo kan itu. Pemahamannya ngaco misalnya, akidahnya kacau balau misalnya, lalu kita biarkan, wis rapopo, yang penting aku tidak seperti dia dan seterusnya. Nah ini ketika amar ma'ruf nahi munkar dibiarkan, nanti akan muncul al-ikhtilaf fil ummah, perselisihan di tengah-tengah umat. Nanti para pengikut tokoh yang kacau pemikirannya secara akidah menganggap bahwa apa yang diajarkan tokohnya benar. Itu. Nah, itu nanti akan muncul perbedaan-perbedaan di tengah-tengah umat jika amar ma'ruf tidak ditegakkan. Nah, maka tadi pesan Allah dalam surah Ali Imran ayat 105, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Jangan seperti mereka orang-orang yang terpecah belah, berselisih setelah datang kepada mereka keterangan. Nah, saat datang Al-Qur'an, saat datang sunnah, kalau di kita udah semua panduan kita, pedoman kita adalah Al-Qur'an dan sunnah. Siapapun yang menyelisihi Al-Qur'an sunnah berarti dia diluruskan atau tidak? Harus diluruskan, karena itu kemungkaran gitu. Tapi jika umat seluruhnya mengamalkan agama Allah, syariat Allah ini ya dengan benar, nah, tadi saling beramar ma'ruf nahi munkar, i'talafat wattafaqat, umat akan bersatu ya, i'talafat. Nah inilah rahasia asir ya dalam firman Allah Ta'ala dalam surah Ali Imran ayat 105 tadi, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat itu. Nah di situ relevansi antara adanya amar ma'ruf atau tidak adanya amar ma'ruf itu akan berpengaruh kepada persatuan umat. Jika amar ma'ruf nahi munkar jalan, umat bersatu. Jika tidak jalan, maka akan berselisih, terpecah belah. Itu Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'adzanillahu wa iyyakum ajmain. Nah, itu mukadimah dari
Syekh Ibnu Al-Utsaimin rahimahullah. Kemudian ya Syekh Shalih bin Fauzan menjelaskan di bait yang pertama, wa'lam. Ini kata qala al-mu'allif rahimahullah. Al-Imam As-Safarini rahimahullah mengatakan di bait 179 ya. Wa'lam, ketahuilah bi annal amra wan nahya ma'an fardhu kifayatin ala man qad wa'a. Ketahuilah sesungguhnya al-amra itu maksudnya amar ma'ruf, wan nahya maksudnya nahi mungkar, ma'an kedua-duanya ya, kedua-duanya adalah hukumnya fardu kifayah. Nah, jadi Bapak Ibu dan sekalian, yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar itu ya pertama-tama ya, yang punya tanggung jawab besar untuk amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah pemimpin. Ini min salahiyatil imam au man yunibuhu al imam. Ya, dari kemaslahatan adanya pemimpin atau yang mewakili pemimpin. Dalam hal ini aparat gitu ya. Yaitu untuk mengingkari kemungkaran dengan tangan, dengan kekuasaan. Bapak Ibu dan jemaah sekalian, kalau ada orang menyimpang, dulu di Malang kalau nggak keliru ya, ada sekelompok orang sholatnya itu dengan bahasa Indonesia. Pernah dengar nggak beritanya? Iya kan? Jadi waktu takbir itu Allah Maha Besar, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah. Jadi semua diterjemahkan. Doa dan zikir dalam sholat itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Sholatnya seperti itu. Penyimpangan apa bukan? Nah, siapa yang bisa menghentikan mereka? Pemerintah. Kalau sesama rakyat bisa ribut, apalagi kalau banyak pengikutnya. Maka yang bisa menghentikan ya, penyimpangan seseorang itu yang paling efektif adalah al-imam, pemerintah. Ya. Kalau ada orang mengatakan malaikat itu kalau mau mencabut nyawa seseorang, dia minta izin dulu sama saya. Itu penyimpangan bukan? Harus dicegah atau tidak? Siapa yang bisa mencegah? Pemimpin yang paling efektif. Kalau kita yang mencegah, pengikutnya mungkin akan ngajak ribut gitu. Nah, disitulah apa pentingnya atau kemaslahatan adanya imam. Karena imam bisa menghentikan dengan kekuasaan, dengan kewenangannya gitu. Adapun ammal ingkaru bil lisani wal ingkaru bil qalbi fahadha hasbal istita'ah, hasba istita'atil abad. Adapun mengingkari dengan lisan, mengingkari dengan hati, ini sesuai dengan kemampuan hamba. Jadi kita sebagai rakyat ya, kalau melihat kemungkaran maka hentikanlah kemungkaran itu setidaknya dengan lisan, sesuai kemampuan, nasihati. Kalau enggak berani ya ingkari dengan hati gitu. Tapi mengingkari kemungkaran dengan tangan, nah, hadza innama huwa min salahiyatil imam. Nah, ini sesungguhnya adalah dari apa? Bagian daripada kemaslahatan adanya pemimpin. Artinya pemimpinlah yang bertanggung jawab menghentikan kemungkaran dengan tangan, dengan kekuasaan, atau yang mewakili. Misalnya
aparat kepolisian misalnya. Itu kalau ada kemungkaran terjadi di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah rakyat, itu sekalian. Nah, jadi selama pemimpin bergerak menghentikan setiap kemungkaran, maka kemungkaran akan berhenti. Karena pemimpin punya otoritas ya, punya kewenangan. Nah, lalu apa itu amar ma'ruf nahi mungkar, Bapak Ibu? Ma'ruf itu apa? Mungkar itu apa? Syekh Shalih bin Fauzan menjelaskan, termasuk Syekh Ibnu Al-Utsaimin ya. Jadi yang ma'ruf, yang disebut ma'ruf itu kalau kata Syekh Shalih bin Fauzan, kullu ta'atin lillahi azza wa jalla fa kullu ma amarallahu bihi fa innahu ma'ruf. Setiap ketaatan kepada Allah azza wa jalla dan setiap apa yang Allah perintahkan, itulah yang ma'ruf. Disebut ma'ruf li'annal fitras salimata ta'rifuhu wala tunkiruh. Karena fitrah yang selamat, fitrah yang lurus pasti tahu ini baik. Nah, dan tidak mungkin dia mengingkari. Semua yang Allah perintahkan, fitrah kita yang lurus pasti akan mengatakan ini baik. Itu. Makanya dia disebut ma'ruf. Sementara al-munkar adalah huwa kullu ma nahallahu anhu. Setiap apa yang dilarang oleh Allah maka itu kemungkaran, sumya mungkaran. Kenapa? Li anna al-fitratas salimata tastankiruhu. Karena fitrah yang lurus, yang selamat pasti akan mengingkari sesuatu yang dilarang oleh Allah tersebut. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian. Dan seagung-agung perkara ma'ruf yang Allah perintahkan adalah tauhid. A'zamu ma amarallahu bihi at-tauhid wa a'zamu ma nahallahu anhu asyirk. Dan seagung-agung perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala atau sebesar-besar perkara yang Allah larang adalah kesyirikan. Kemudian tadi amar ma'ruf nahi mungkar itu kedua-duanya harus jalan. Tadi kata Al-Imam As-Safarini, wa'lam annal amra wan nahya ma'an. Artinya apa? La yakfi amrun bima'ruf faqat au nahyun anil munkari faqat. Amar ma'ruf nahi mungkar toh enggak cukup. Maaf, amar ma'ruf toh enggak cukup. Atau nahi mungkar toh enggak cukup. Ada sebagian kaum muslimin dia mengatakan, udah kita enggak usah nahi mungkar, yang penting amar ma'ruf. Nanti kemungkaran akan berhenti sendiri gitu. Barangkali Bapak Ibu ada yang pernah dengar ini ya. Ini ada sekelompok kaum muslimin punya keyakinan kita tidak perlu nahi mungkar, cukup amar ma'ruf. Nanti kemungkaran dengan sendirinya akan hilang. Nah, ini pemahaman batil. Kamu pernah gitu ngobrol sama salah seorang jamaah dari suatu kelompok gitu ya. Dia bilang begitu. Cukup amar ma'ruf aja, nggak usah nahi mungkar. Karena kalau amar ma'ruf jalan, otomatis kata dia kemungkaran akan hilang. Nah, Bapak Ibu dan sekalian, di sini diterangkan enggak. Tidak cukup amar ma'ruf toh atau tidak cukup nahi mungkar toh. Jadi dua-duanya harus berjalan gitu. La budda min ijtima'i al-isnaini, harus dua-duanya berkumpul. Amar ma'ruf jalan, nahi mungkar juga jalan. Mana dalilnya? Nah, dalilnya adalah ayat Al-Qur'an yang tadi sudah kami kutip dari surah Ali Imran ayat 110. Allah menyebut bersamaan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Disebut bersamaan. Artinya dua-duanya harus jalan. Enggak bisa salah satu saja. Jadi baik Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Karena sudah Isya kita cukupkan, nanti kita lanjut lagi setelah azan. Ya, monggo yang bertugas muadzin silakan.
Ya, baik Bapak Ibu dan Nyonya sekalian, alhamdulillah ya kita sudah memasuki waktu Isya. Kami lanjutkan sedikit lagi ya sambil menunggu waktu iqamah. Jadi tadi bahwa amar ma'ruf nahi mungkar ini kedua-duanya harus jalan ya. Karena dalam Al-Qur'an disebut bersamaan. Tidak cukup hanya salah satu saja. Bal la budda minhuma, tapi harus dua-duanya. Makanya Al-Imam As-Safari ini mengatakan ma'an gitu. Fardhu kifayatin alaman qad wa'a. Nah. Dan amar ma'ruf nahi mungkar itu hukumnya fardu kifayah. Atas siapa? Atas orang yang tahu, orang yang berakal dan berilmu. Ma qad wa'a itu artinya ma qad arafa ma huwal ma'ruf wa ma huwal munkar wa kana indahu ilmun bidzalik. Jadi fardu kifayah atas orang yang berakal, orang yang berilmu. Dia tahu mana yang ma'ruf, mana yang mungkar. Gitu. Itu yang maksud qad wa'a. Nah, jadi dia harus orang yang paham, al-aqilul alim, orang berakal yang berilmu. Itu tugas amar ma'ruf nahi mungkar, fardu kifayah atas mereka. Jadi kalau sudah ada orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar bagi yang lain gugur. Jadi gugur. Idza qama bihi ma yakfi saqata 'anil baqin. Kalau sudah ada orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka yang lain kewajibannya jadi gugur gitu. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Lalu ada khilaf di antara para ulama. Mana yang lebih utama? Amalan yang sifatnya fardu kifayah atau amalan yang sifatnya fardu ain? Kira-kira lebih utama mana Bapak Ibu? Fardu ain. Nah, kenapa kok fardu ain lebih utama daripada fardu kifayah? Sementara kalau fardu kifayah kita melaksanakan tugas kita sekaligus mewakili orang banyak. Kalau fardu ain masing-masing mewakili dirinya sendiri. Mana lebih utama? Fardu ain atau fardu kifayah? Hah? Oh, berubah sekarang tuh. Nah, jadi para ulama berbeda pendapat. Ikhtalafal ulama rahimahumullah ayyuhuma afdal, ya, fardu al-kifayah atau fardu al-ain. Mana lebih utama, fardu kifayah atau fardu ain? Nah, sebagian ulama mengatakan fardul kifayati afdal. Amalan yang hukumnya fardu kifayah itu lebih utama. Kenapa? Karena kalau orang melakukan fardu kifayah, dia melakukan kewajiban atas diri sendiri dan sekaligus mewakili yang lain. Jadi banyak orang terwakili. Gitu. Pahalanya jadi banyak. Makanya dia afdal. Gitu. Tetapi nah, kalau fardu ain kan masing-masing wajib melakukan, gitu ya. Berarti untuk diri sendiri. Kalau dia sudah melakukan, yang lain belum, ya belum terwakili. Belum terwakili gitu. Nah, tapi ada sebagian ulama yang mengatakan ya fardu ain afdal, lebih utama. Nah, seperti Mas Mu'arif tadi. Pendapat pertama mengatakan fardu ain itu lebih utama. Tenang saja, itu ada ulama yang berpendapat seperti antum ya. Nah, jadi fardu ain, amalan sifat fardu ain Bapak Ibu itu afdal. Karena apa? Karena fardu ain itu sesuatu yang Allah wajibkan ala kulli ahad, atas setiap orang. Gitu. Kalau dilihat dari sisi itunya, dari sisi kewajiban yang Allah wajibkan atas hambanya, maka fardu ain itu afdal. Tapi kalau dilihat dari sisi akibatnya,
maka fardu kifayah itu lebih utama. Nah, jadi dua-duanya dibenarkan ya. Hanya penjelasannya bagaimana? Kenapa kok fardu ain afdal? Maka ditanya, kenapa alasannya? Karena Allah mewajibkan atas setiap orang. Dalam hadis qudsi Allah mengatakan, tidaklah ada seorang hamba ya yang mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai. Ya, tidak ada perbuatan yang dilakukan oleh seorang hamba yang mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai daripada apa? Mimma iftaradtuhu alaih, daripada apa yang aku fardukan atas dia. Itu hadis qudsi itu. Jadi amalan yang paling Allah sukai Bapak Ibu adalah amalan yang Allah fardukan atas kita, atas setiap kita. Itu yang paling Allah cintai. Nah, kalau dilihat dari sisi itunya, maka fardu ain itu lebih afdal, lebih utama. Tapi kalau dilihat dari tadi konsekuensinya, akibatnya, orang yang melakukan amalan yang bersifat fardu kifayah itu lebih utama. Karena dia bukan hanya untuk dirinya, melainkan juga mewakili kaum muslimin yang lain. Itu kata saya Ibnu Utsaimin rahimahullah. Jadi baik Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Sementara ini dulu yang bisa kita bahas ya. Insyaallah nanti kita lanjut bait yang berikutnya di pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.